Pada pembelajaran kali ini, tema yang akan kita pelajari adalah tentang dasar-dasar akuntansi. Dengan memahami akuntansi dasar, pengusaha pasti lebih cermat dalam menjalankan bisnis atau usahanya karena dapat melihat kondisi performa perusahaan dan memprediksi langkah perusahaan ke depan. Akuntansi merupakan ilmu yang berkaitan dengan pencatatan, analisis, dan mengomunikasikan transaksi suatu entitas bisnis dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pihak-pihak berkepentingan agar dapat mengambil suatu keputusan. Pencatatan adalah salah satu proses yang sangat penting dalam ilmu akuntansi karena pencatatan merupakan kegiatan dokumentasi atau mencatat transaksi pada satu periode tertentu. Proses pencatatan juga lebih dikenal dengan proses pembukuan karena meliputi proses menganalisis transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Ketika belajar akuntansi, terdapat banyak jenis pembukuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan. Setelah melakukan pencatatan transaksi atau pembukuan, selanjutnya kita akan meringkas dan mengklasifikasi serta menganalisis data-data yang ada ke dalam beberapa kategori dan menerjemahkannya menjadi data penting atau informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut diserahkan kepada pihak yang membutuhkan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut bisa diserahkan tiap bulan, kuartal bulan, atau tahunan. Adapun dasar akuntansi adalah hal-hal mendasar terkait penerapan ilmu akuntansi yang biasanya terdiri atas persamaan, penjurnalan, pembuatan neraca, hingga penyajian laporan keuangan dengan tujuan untuk menyajikan kondisi finansial sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan akuntansi dan akuntansi dasar, selanjutnya kita perlu mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi. Di Indonesia, prinsip dasar akuntansi mengacu pada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Prinsip dasar akuntansi adalah standar akuntansi dan akuntansi keuangan yang telah distandarisasikan untuk mencapai standar sebagai berikut. Setelah mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dasar akuntansi. 5 komponen dasar akuntansi terdiri dari 1. Aset, yaitu harta. 2. Liabilities, atau kewajiban. 3. Equity, yaitu ekuitas atau modal. 4. Income, atau yang disebut dengan pendapatan. Dan 5. Expense, atau biaya, atau biasa disebut dengan beban. Dengan mengetahui kelima komponen dasar akuntansi tersebut, maka akan membantu kita dalam melakukan pencatatan transaksi secara sistematis sesuai dengan kondisi real, sehingga memudahkan dalam penyiapan laporan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masing-masing komponen tersebut secara singkat. Komponen dasar akuntansi yang pertama adalah aset atau biasa disebut harta. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bermanfaat untuk kegiatan produksi maupun keberlangsungan perusahaan. Aset sendiri dibagi menjadi 3, antara lain current asset atau harta lancar, fixed asset atau harta tetap, dan intangible asset atau harta tidak berwujud. Komponen dasar akuntansi yang kedua adalah liabilities atau kewajiban atau juga bisa disebut hutang. Kewajiban atau hutang yaitu sejumlah dana pinjaman dari kreditur yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai kesepakatan atau tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban sendiri terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar adalah pinjaman yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat atau setara dengan waktu 1 tahun dari tanggal neraca. Contohnya adalah hutang usaha, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, kewajiban pajak, dan lain-lain. Sedangkan hutang jangka panjang adalah pinjaman jangka waktu panjang dengan waktu pelunasan untuk pinjaman yaitu hingga 10 tahun. Contoh dari hutang jangka panjang adalah hutang obligasi atau surat hutang dan hutang hipotek. Komponen dasar akuntansi yang ketiga dan keempat adalah equity dan income. Equity, atau juga disebut dengan ekuitas atau modal, adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Selain uang tunai, dapat juga berupa tempat usaha, mesin, komputer, dan lain-lain. Sumber modal dibagi menjadi 2, yaitu modal internal dan modal eksternal. Contoh dari modal eksternal adalah pinjaman bank.
Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Pendapatan bisa juga didapat dari sewa atau bunga. Pendapatan juga ada yang berasal dari kegiatan usaha, seperti jual beli barang dagangan dan pendapatan di luar usaha. Komponen dasar akuntansi yang terakhir adalah expense, yaitu biaya atau pengeluaran atau beban. Yang dimaksud dengan beban adalah pengeluaran rutin yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional dan memperoleh pendapatan. Contohnya, beban gaji, beban sewa, dan beban bunga. Sedangkan untuk pengertian biaya adalah pengeluaran satu kali yang sifatnya lebih kepada investasi untuk mendapatkan manfaat di masa depan. Contohnya, pembelian mesin produksi. Biaya dapat dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya campuran atau mixed cost. Setelah memahami proses dalam akuntansi, berikutnya kita perlu mengenal persamaan akuntansi dasar. Persamaan akuntansi dasar adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Dalam persamaan akuntansi dasar, poin-poin tersebut akan terhubung satu sama lain. Berikut persamaan akuntansi dasar dengan menggunakan konsep asset, liability, dan owner's equity. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki contoh soal sederhana dalam akuntansi dasar, kita perlu mengetahui persamaan dalam akuntansi dasar terlebih dahulu. Persamaan akuntansi dasar dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah harta merupakan hutang ditambah modal, dan persamaan kedua adalah harta dan beban merupakan hutang ditambah modal ditambah pendapatan. Mari kita lihat bagaimana penerapan persamaan akuntansi dasar dalam transaksi yang akan kita lakukan. Dibeli kendaraan bermotor roda 2 untuk keperluan operasional seharga 20 juta rupiah. Pembelian motor dilakukan dengan pembayaran uang muka sebesar 5 juta rupiah. Dan kemudian untuk sisanya akan dibayar kemudian hari dengan cara mencicil sebesar Rp1.500.000 selama 10 kali. Berarti jumlahnya adalah 15 juta rupiah. Nah, untuk nilai 20 juta rupiah tersebut sudah otomatis akan menjadi aset kita. Sedangkan nilai uang muka sebesar 5 juta rupiah merupakan modal kita. Sementara untuk nilai 15 juta rupiah merupakan kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan di depannya atau akan menjadi hutang. Dari transaksi pembelian kendaraan ini bisa kita lihat bagaimana persamaan akuntansinya, di mana aset akan berpengaruh terhadap modal dan hutang sebagai berikut. Aset merupakan hutang ditambah modal, di mana nilai aset sebesar 20 juta rupiah, nilai hutang 15 juta rupiah, dan modal 5 juta rupiah. Dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah aset telah sama dengan jumlah hutang dan modal, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Setelah mempelajari persamaan akuntansi sebelumnya, mari kita coba untuk mengerjakan contoh sederhana dalam akuntansi dasar berikut ini. Di akhir Maret 2023, Ibu Dedes mencatat berbagai bukti transaksi dari usaha yang baru dibukanya sejak awal bulan untuk pembuatan laporan keuangan. Pada tanggal 1 Maret 2023, Ibu Dedes sebagai pemilik menyetorkan uang sejumlah 3 juta rupiah, peralatan 2 juta rupiah, dan perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 10 Maret 2023, Ibu Dedes membeli sebuah peralatan secara tunai seharga 1.500.000 rupiah. Dan pada tanggal 25 Maret 2023, Ibu Dedes menerima pendapatan usaha sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan contoh transaksi sederhana sebelumnya, kita dapat merumuskan transaksi tersebut ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Dari kejadian tanggal 1 Maret 2023, kita bisa melihat bahwa Ibu Dedes memasukkan modal awal untuk usahanya sehingga terjadi penambahan harta atau aktiva. Hal ini dapat kita lihat pada tabel persamaan akuntansi bahwa nilai kas, perlengkapan, dan peralatan bertambah sebanyak modal yang dimasukkan oleh Ibu Dedes sejumlah Rp6.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2023, Ibu Dedes melakukan pembelian peralatan senilai Rp1.500.000 yang berpengaruh terhadap berkurangnya kas dan bertambahnya peralatan di aktiva. Pada tanggal 25 Maret 2023, Ibu Dedes mendapatkan pendapatan atas usahanya senilai 2 juta rupiah
sehingga atas transaksi ini dapat kita lihat terjadinya penambahan aktiva, yaitu pada kas dan pasiva berupa modal. Dari transaksi-transaksi yang terjadi ini, kita dapat mengetahui bahwa saldo aktiva usaha Ibu Dedes pada akhir periode bulan Maret adalah Rp3.500.000 pada akun kas, Rp2.000.000 pada akun perlengkapan, dan Rp3.000.000 pada akun peralatan. Sedangkan saldo pasiva usaha Ibu Dedes pada akhir periode bulan Maret adalah sebesar Rp8.500.000. Di sini kita dapat melihat persamaan akuntansi atas transaksi yang telah terjadi selama periode bulan Maret, yaitu aset merupakan penjumlahan hutang dan modal yang nilainya telah seimbang, yaitu Rp8.500.000 untuk aktiva dan pasiva. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa secara garis besar, kegiatan akuntansi dasar dapat diartikan sebagai proses mencatat, meringkas, mengolah, menyajikan data transaksi, dan menganalisis laporan keuangan. Hasil dari proses tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis. Belajar akuntansi dasar sangat membantu para pemilik usaha, baik perusahaan besar maupun pelaku UMKM. Hal ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui kondisi keuangan bisnis yang sedang dirintis agar terhindar dari kebocoran kas atau kegagalan bisnis. Setelah mempelajari hal tersebut, diharapkan Anda dapat menyusun pembukuan keuangan, laporan, dan berbagai hal yang terkait keuangan dengan baik dan benar. Sampai jumpa di materi selanjutnya.